kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang pembaca yang baik. Pada video pembelajaran pembaca yang baik part 1, kita sudah membahas mengenai definisi membaca, tujuan, serta manfaatnya. Di video pembelajaran pembaca yang baik part 2 ini, kita akan membahas materi, langkah-langkah mengembangkan kebiasaan membaca, dan tips praktik pembaca yang baik. Jadi, siapkan semangat terbaikmu. Kita belajar dan tumbuh bersama. Pembahasan pertama kita adalah 8 langkah mengembangkan kebiasaan membaca. Teman-teman bisa ya mempraktekkan langkah-langkah berikut ini. Pertama, mulai dari hal yang teman-teman sukai. Kedua, tentukan tujuan membaca. 3, sediakan waktu khusus. 4, ciptakan lingkungan yang tepat. 5, jangan lupa selalu bawa bahan bacaan. Keenam, coba berbagai jenis bacaan. Ketujuh, berhenti jika tidak suka. 8. Bergabung dengan komunitas. Yuk kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Untuk mengembangkan kebiasaan membaca, langkah pertama, teman-teman bisa memulai dari hal yang disukai. Teman-teman bisa memilih buku atau topik yang benar-benar teman-teman nikmati. Terlepas dari jenisnya, baik fiksi, non-fiksi, komik, atau majalah. Ini akan membuat proses membaca terasa menyenangkan dan bukan menjadi beban. 2. Tentukan tujuan membaca. Tetapkan target yang realistis, misalnya 1 buku per bulan atau membaca 10-20 halaman setiap hari. Ini memberikan motivasi dan rasa pencapaian teman-teman. Ketiga, sediakan waktu khusus. Teman-teman harus mengalokasikan waktu tertentu setiap hari untuk membaca, bahkan jika hanya 15-30 menit. Dan perlakukan waktu tersebut seperti janji penting. Langkah keempat, ciptakan lingkungan yang tepat. Teman-teman bisa mencari tempat yang nyaman, tenang, dan bebas gangguan. Ingat, jauhkan ya gadgetnya agar teman-teman bisa fokus sepenuhnya pada bacaan. 5. Selalu bawa bahan bacaan. Teman-teman dapat memanfaatkan waktu luang dimanapun teman-teman berada, seperti saat menunggu atau dalam perjalanan. Dengan selalu membawa buku fisik atau buku elektronik, teman-teman dapat membaca di waktu luang tersebut. 6. Coba berbagai jenis bacaan. Jangan membatasi bacaan pada satu genre. Hal ini untuk menjaga minat baca teman-teman tetap tinggi. Eksplorasi berbagai topik dan format. Bisa seperti novel, esai, jurnal, atau berita. 7. Berhenti jika tidak suka. Jika sebuah buku benar-benar tidak menarik atau membosankan setelah beberapa bab teman-teman baca, jangan memaksakan diri. Segera beralih ke buku lain agar semangat membaca tidak padam. Terakhir, bergabung dengan komunitas. Diskusi buku dengan teman atau bergabung dengan klub buku dapat menambah wawasan dan motivasi teman-teman untuk terus membaca. Menjadi pembaca yang baik bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Diperlukan kebiasaan, strategi, dan kesadaran agar setiap bacaan memberikan makna dan bermanfaat bagi diri kita. Kita sudah membahas tentang langkah-langkah untuk mengembangkan kebiasaan membaca. Di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang tips praktis menjadi pembaca yang baik. Saya yakin teman-teman sudah mulai membaca atau mungkin sering membaca. Tapi apakah benar kita menyerap isinya? Seorang pembaca yang baik tidak hanya membaca dengan mata,
tapi juga dengan pikiran. Di segmen terakhir ini, kita akan membahas tentang tips menjadi pembaca yang baik. Teman-teman bisa mempraktekkan tips ini di 3 tahap. Tahap pertama, persiapan dan pemahaman teks. Kedua, teknik membaca aktif. Dan ketiga, tahap setelah membaca. Pada tahap persiapan dan pemahaman teks, teman-teman perlu 1. Kenali tujuan membaca. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya membaca buku ini? Apakah untuk hiburan, untuk mencari informasi spesifik, atau untuk belajar? 2. Lakukan survei awal. Lihat judul, subjudul, daftar isi, dan pengantar buku. Juga baca kesimpulan atau sinopsis terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi buku. 3. Tandai dan catat. Garis bawahi atau beri stabilo pada ide penting, rasa yang menarik, atau kosakata baru yang ada pada buku. Dan buat catatan atau anotasi di margin buku atau di buku catatan terpisah tentang pemikiran, pertanyaan, atau ringkasan kecil teman-teman. Tahap kedua, menerapkan teknik membaca aktif. Bagaimana caranya? 1. Ajukan pertanyaan. Lakukan dialog internal dengan teks. Ajukan pertanyaan sebelum, selama, dan setelah membaca. Misalnya, apa ya gagasan utamanya? Bukti apa yang diberikan penulis? 2. Visualisasikan. Coba untuk menciptakan gambaran mental dari apa yang teman-teman baca. Ini sangat membantu untuk teks yang bersifat naratif atau deskriptif. 3. Jangan selalu tergantung pada kamus. Jika teman-teman menemukan kata yang tidak dikenal, coba tebak maknanya dari konteks kalimat sebelum atau sesudahnya. Jangan langsung mencarinya di kamus. Ini melatih kemampuan inferensi teman-teman. Tahap ketiga yaitu setelah membaca. Apa yang perlu teman-teman lakukan? 1. Meringkas dan merefleksikan. Tulis ulang gagasan utama dengan bahasa teman-teman sendiri setelah selesai membaca. 2. Diskusikan isinya dengan orang lain atau tulis review singkat. Tindakan ini membantu menguatkan memori dan pemahaman teman-teman terhadap materi. 2. Tinjau ulang catatan. Baca kembali catatan dan ringkasan yang telah teman-teman buat secara berkala, terutama sebelum beralih ke materi baru atau buku lain, untuk memastikan informasi tersimpan dengan baik. Teman-teman, kita sudah membahas langkah mengembangkan kebiasaan membaca dan tips untuk mempraktekkan pembaca yang baik. Yuk kita buat kesimpulan. Ada 8 langkah untuk mengembangkan kebiasaan membaca, yaitu mulai dari hal yang disukai, tentukan tujuan membaca, sediakan waktu khusus, ciptakan lingkungan yang tepat, selalu bawa bahan bacaan, coba berbagai jenis bacaan, berhenti jika tidak suka, dan bergabung dengan komunitas. Kemudian, tips praktik menjadi pembaca yang baik bisa teman-teman terapkan pada 3 tahap, yaitu tahap persiapan dan pemahaman teks. Teman-teman harus kenali tujuan membaca, lakukan survei awal, tandai dan catat buku yang teman-teman baca. 2. Menerapkan teknik membaca aktif dengan cara ajukan pertanyaan, visualisasikan gambaran buku yang teman-teman baca, dan jangan selalu tergantung pada kamus. Tahap ketiga, setelah membaca, teman-teman harus meringkas dan merefleksikan buku yang teman-teman baca dan lakukan tinjauan ulang atas catatan tersebut. Terima kasih ya teman-teman telah bersedia menonton dan menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi yang ada pada video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.